Ini pengalaman saya membeli properti tahun 2008. Mei 2008 saya membeli properti 3 ruko senilai 900 juta di Tangerang. Ketika membeli, saya menjaminkan properti itu ke bank supaya mendapat kredit untuk membeli properti tersebut. Dan saya tidak keluar DP karena properti tersebut dinilai 1,5 M, padahal properti tersebut dijual oleh orangnya hanya 900 juta. Angsurannya hanya 15 juta untuk kredit itu. Kemudian ruko tersebut saya jadikan kos menjadi 28 kamar, masing-masing kamar 700.000 per bulan dan penuh dalam 3 bulan. Kalau tahun depan properti tersebut lunas tahun 2023, income-nya sudah bukan 18 juta per bulan lagi, tapi lebih. Sehingga seluruh income ketika propertinya lunas menjadi 100% masuk ke kantong saya. Dan luar biasanya lagi, harga properti itu sekarang sudah bukan 900 juta, tapi 5,8 miliar. Menurut teman-teman, kira-kira berapa harga properti tersebut? Siapa yang lebih kaya? Orang yang membeli properti atau orang yang menyewa properti ketika memulai usaha atau ketika melebarkan usahanya? Banyak yang nanya ke saya, Pak Pipo, kenapa kok selalu beli properti? Kenapa nggak menyewa? Kalau nyewa kan lebih ngirit, Pak. Nggak perlu keluar uang banyak. Kalau beli kan mahal, Pak. Nah, itu adalah pertanyaan orang-orang yang belum pernah merasakan jadi rakyat jelantah, kaum umbi-umbian yang mau beli properti. Rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti saya ini kalau mau beli properti nggak punya uang, terpaksa pakai kredit. Nah, ketika kita menyewa properti, maka properti itu tidak bisa dijaminkan. Yang bisa dijaminkan apa? Ketika kita membeli properti itu. Jadi itu adalah alasan kenapa saya selalu membeli properti dan tidak pernah menyewa properti. Teman-teman pilih membeli properti atau menyewa properti? Tulis di komen. Short keempat. Kapan invest properti, kapan invest saham? 90% investasi saya berupa properti dan hanya 10% yang berupa saham. Kapan saya memilih investasi properti, kapan saya memilih investasi saham? Saya selalu memakai uang cash atau uang tunai ketika investasi saham dan tidak pernah memakai kredit. Sebaliknya, ketika saya investasi properti, saya selalu memakai kredit dan tidak pernah cash. Nah, teman-teman, pilih properti atau pilih saham? Short kelima.
Seneng nggak kalau dijadikan customer prioritas? Beberapa tahun lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, saya dapat telepon, kemudian saya angkat, saya tanya, ada apa? Terus dia menjawab, oh Pak, selamat, Bapak menjadi prioritas kami. Saya sudah seneng nih. Dari bank mana ini? Kalau dapat prioritas kan seneng, ya kan? Kalau ke bank nggak perlu ngantri, malah dikasih minum dan dapat fasilitas-fasilitas yang khusus untuk nasabah prioritas. Saya pikir dari bank mana ini? Kemudian saya tanya, Bu, dari bank mana? Dijawab, oh bukan Pak, kita bukan dari bank, kita dari kantor pajak. Menurut teman-teman enak nggak jadi prioritas kantor pajak? Tulis ya di komen. Short ke-6. Ditawarin properti DP 0 tapi saya tidak mau. Kenapa? Minggu lalu saya dapat penawaran, Pak Pipo ini ada properti murah nih. Ada minimarket, dijual, omsetnya sehari 10 juta. Dan ini murah sekali Pak, karena appraisalnya 3 miliar, tapi orangnya jual 2,5 miliar. Jadi kalau Pak Pipo mau, nggak perlu pakai DP. Tapi saya jawab, ogah. Kenapa? Karena berdasarkan perhitungan saya, income dari properti tersebut lebih kecil dari angsurannya. Buat saya yang lebih penting adalah angsurannya, bukan DP. Kenapa? Karena DP hanya 10%, bahkan bisa 5% dari harga properti dan hanya sekali. Sementara angsuran bisa 90%, 95% dari harga properti dan berlangsung terus-menerus 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Karena itu buat saya yang lebih penting income lebih besar dari angsuran, bukan DP 0. Menurut teman-teman, lebih penting DP atau income lebih besar dari angsuran? Oke, short ke berapa ini sekarang? Berikutnya lah ya, 7 lah. Berapa sih? 7. Bagaimana caranya tahu cowok itu pelit atau enggak? Gampang. Ajak ke restoran, suruh dia yang bayarin. Kalau ketika lihat menu, dia lihat ke kiri dulu, baru ke bawah, nah itu normal. Kalau dia begitu lihat menu langsung lihat ke kanan, nah itu ciri-ciri cowok pelit. Teman-teman termasuk yang pelit atau nggak pelit? Short ke-8. Amankah kredit untuk buka usaha? Amankah kredit untuk memulai usaha? Menurut saya, kredit untuk memulai usaha itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena 90% dari kredit, karena 90% dari usaha itu gagal. Sehingga kalau kredit untuk memulai usaha yang 90% kemungkinannya gagal, menurut saya sangat berbahaya sekali. Untuk memulai usaha lebih baik pakai uang sendiri atau menjadi agen penjualan dengan modal kecil tapi membentuk marketnya dulu, mempunyai customernya dulu. Baru ketika pengembangan atau 2 tahun kemudian ketika sudah stabil, baru mulai melakukan kredit untuk pengembangan usaha. Jadi kredit yang tepat bukan untuk memulai usaha, tapi untuk pengembangan usaha.
Menurut teman-teman, berisikokah kredit untuk memulai usaha? Resep untuk kaya. Jadi yang bisa kaya itu orang yang buka toko atau karyawan. Menurut saya, dua-duanya bisa kaya, dua-duanya juga bisa miskin. Orang yang buka usaha, orang yang buka toko bisa kaya. Tapi orang yang buka toko juga bisa menjadi bangkrut, bahkan ninggalin hutang di mana-mana. Sebaliknya, orang yang menjadi karyawan bisa kaya juga, tapi juga bisa menjadi miskin. Pengusaha yang kaya ada, pengusaha yang miskin banyak. Karyawan yang kaya ada juga, karyawan yang miskin banyak juga. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya bukan buka toko atau karyawan. Kuncinya adalah kecerdasan keuangan. Bagaimana dia mengelola uangnya, bagaimana dia menjaga uangnya supaya tidak hilang kemana-mana, dan bagaimana dia mengembangkan uang yang dia miliki. Prinsipnya, jangan bekerja untuk uang. Pastikan uang bekerja untuk kita. Dan jangan diperbudak oleh uang, pastikan uang yang kita perbudak. Nah, sekarang teman-teman sedang bekerja untuk uang atau membuat uang bekerja untuk kita? Nah, sekarang teman-teman sedang memperbudak uang atau diperbudak oleh uang? Tulis ya di komen. Short ke 8 sekarang. Ini pengalaman saya membeli properti. Ini pengalaman unik saya ketika membeli properti tahun 2013. 2013 saya mendapat tawaran properti di Jawa Tengah. Ada orang jual properti 2000 meter di Jawa Tengah. Saya hanya butuh 300 meter untuk minimarket waralaba. Karena pasaran di situ 500.000 per meter, saya datang ke orangnya, saya menawar, Pak, saya mau beli 300 meter, 150 juta. Tapi penjualnya bilang tidak setuju. Dia maunya 250 juta. Saya bilang, Pak, pasaran di sini kan 150 juta untuk 300 meter alias 500.000 per meter. Penjualnya bilang, Mas, saya butuhnya 250 juta. Mas mau beli 100 meter boleh, 300 meter boleh, 500 meter juga boleh, harganya sama 250 juta. Teman-teman pernah ketemu nggak penjual-penjual yang unik seperti itu? Susah nggak cari kredit? Short ke 9. Susah nggak cari kredit? Ya jelas susah lah, mau minjemin duit miliaran ke orang lain pasti susah. Apalagi awal-awal saya kredit, tahun 2008, saya baru Apalagi awal-awal saya kredit, tahun 2008, saya sedang bangkrut. Susah sekali. Pertama kali kredit KPR Pertama kali kredit Mei 2008 saya mengajukan KPR. Langsung ke 6 bank. Dari 6 bank itu berapa yang diterima? Berapa yang disetujui? 0, teman-teman. Tidak ada yang disetujui. Semuanya menolak.
diomel-omelin sama penjual. Gimana sih Pak Pipo, katanya 1 bulan cair, 1 bulan lagi kita uangnya selesai jual belinya. Ini sudah sebulan, Pak Pipo kok nggak cair-cair. Ya saya bilang, minta maaf Pak, Bu, ini saya KPR 6 bank semua ditolak. Setelah marah-marah, saya dikasih waktu lagi 1 bulan. 1 bulan itu saya majukan ke 14 bank lagi. Jadi total 20 bank. Dan dari 14 bank itu akhirnya ada 3 yang menyetujui KPR saya. Dari 3 bank cukup, tinggal pilih salah satu yang sesuai dengan kriteria saya atau yang paling bagus penawarannya. Hari ini total sudah 84 kontrak kredit yang saya tanda tangani, dan yang tersisa yang belum lunas ada 49. Gimana menurut teman-teman, gampang nggak cari kredit? Pengalaman ketika membeli properti itu aneh-aneh. 2012 saya mendapat tawaran properti di Jawa Barat. Harga sudah cocok 900 juta, saya kasih tanda jadi 5 juta. Kemudian saya bilang ke penjual, saya akan bayar 95 juta lagi kalau notaris bilang oke terhadap sertifikatnya. Kemudian penjual memberikan fotokopi sertifikat ke notaris yang saya tunjuk. 2 minggu kemudian notarisnya telepon, Pak Pipo, Pak Pipo, sertifikatnya, fotokopinya sudah saya pegang, tapi ini nggak bisa dicek. Loh, kenapa Pak? BPN di kota ini kebakaran, jadi kita nggak bisa cek. Tapi menurut kepala seksinya, orang ini orang terkenal di kota ini, jadi mestinya tidak ada masalah. Oke, saya bayar sisanya 95 juta ke penjual. Nah, saat mau transaksi KPR tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikatnya ternyata diblokir oleh keluarga penjual. Uang 100 juta saya minta dikembalikan, penjual bilang sudah kepake uangnya jadi tidak bisa mengembalikan. Mondar-mandir saya dari Jakarta ke kota itu selama setahun. Akhirnya setelah setahun blokirnya sudah bisa dibuka, sudah bisa transaksi. Tapi ketika saya tanya notaris, Pak Notaris mau nggak transaksi ini? Notarisnya bilang, Pak Pipo, kalau Pak Pipo mau terus cari notaris yang lain Pak, saya nggak berani. Lah, ya saya nggak berani juga, notarisnya nggak berani, ya saya nggak berani juga kan. Sehingga saya tetap minta uang saya dikembalikan. Akhirnya setelah setahun bolak-balik, uang yang dikembalikan ke saya hanya 70 juta dari 100 juta. Jadi saya hilang 30 juta. Uang sekolah untuk mengetahui bahwa sertifikat bisa diblokir oleh keluarganya dan tidak bisa transaksi, itu ilmu 30 juta. Teman-teman pernah nggak ngalamin transaksi properti yang aneh-aneh seperti ini? Oke, udah beres shortnya. Nggak tahu 9-10 lah kamu adik.